Shalom, saudara-saudara terkasih. Renungan hari ini berjudul Tunas yang diberikan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman-Nya yang memberi harapan baru. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 4. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Tahukah kamu bahwa Yesus mengangkat kita dan menjadikan kita sebagai gembala-gembalanya? Gembala yang memberi pertolongan, yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan, juga memimpin banyak jiwa kepada kebenaran, sehingga mereka diselamatkan oleh karena kemurahan hati Bapa. Ayat ini menegaskan, di tengah kegaduhan dunia, Tuhan menaruh pribadi-pribadi yang menggembalakan, menuntun, sekaligus memeluk kita. Mungkin mereka hadir sebagai mentor, sahabat rohani, atau bahkan konten singkat seperti ini. Ingatlah, kehadiran mereka adalah wujud kasih Bapa yang tidak ingin satupun dari kita hilang. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Tahukah kamu, kita hidup di era di mana berita ketidakadilan muncul setiap hari. Namun nubuat ini mengingatkan ada raja yang menegakkan keadilan sejati. Ayat ini, 5 dan 6, berkata bahwa Bapa akan mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, Tuhan kita. Dialah tunas adil bagi Daud. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dialah tunas dari yang dikasihi Bapa Sorgawi. Dialah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam Dia. Biarlah Roh-Nya memimpin kita sambil menaikkan doa, syukur, dan pujian kepadanya. Sebab Tuhanlah yang memberi pertumbuhan, dan Dia jugalah yang membuat kita berbuah. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pokok anggur tidak memaksa ranting untuk berbuah, tetapi ia menyalurkan kehidupan. Begitu pula kita, tugas utama hanyalah tinggal di dalam Kristus, menjaga relasi, dan memelihara keintiman. Dari situ, buah kasih, sukacita, dan damai sejahtera akan mengalir dari dalam, untuk memberkati kita sesama. Pertanyaannya, sudahkah kita menyediakan waktu berkualitas bersamanya hari ini, sehingga kita akan berkata, Engkaulah tunas yang mati dan bangkit, untuk memberi hidup dan buah kepada kami. Yeremia 23, ayat 7 dan 8. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ayat 7 dan 8 berkata, sungguh waktunya akan datang, bukan hanya karya penebusan di atas kayu salib yang akan kita lihat. Bukan hanya penghapusan dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita akan kembali ke rumah Bapa, ke tempat yang telah Yesus sediakan bagi kita. Yesus berjanji, Ia akan kembali membawa kita ke dalam rumah Bapa, di mana Ia duduk sebagai Raja yang adil. Dan kita pun akan memuliakan Bapa kita di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa,
Engkau telah memberikan tunas-Mu bagi kami, supaya kami boleh berdiri, hidup, dan dibenarkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Ajarilah kami untuk juga memberi pertolongan kepada sesama, agar mereka pun boleh melihat kebenaran dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jika renungan ini menguatkan saudara-saudara, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak jiwa diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu.